Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 14 Januari 2026, Pekan Biasa Pertama Tahun A. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Arkadia Ariwibowo, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan dan Maria Monika. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk kehidupan yang boleh kami peroleh sampai detik ini. Pada kesempatan ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Lembutkanlah hati kami supaya firman-Mu dapat membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga semakin disempurnakan seperti yang ditunjukkan oleh Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 3, ayat 1 sampai dengan 10, dan ayat 19 sampai dengan 20. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu, Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel
dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh, atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 1
ayat 29 sampai ayat 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Menjalani misi hidup seperti Yesus. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Panggilan hidup seseorang bisa jadi awalnya tidak jelas. Minimal itu yang saya rasakan dan yang kemudian saya simpulkan dari cerita banyak orang. Panggilan itu berkaitan dengan pilihan hidup. Mungkin sebagian besar anak tidak memilih mau sekolah di mana misalnya. Tapi semakin besar, ia mulai memilih mau melanjutkan ke sekolah mana, apalagi seusai SMA terbentang banyak pilihan yang menentukan hidup selanjutnya. Begitu seterusnya. Memilih jalan hidup adalah langkah yang perlu disadari secara pribadi dan menentukan. Namun sebelum memilih suatu panggilan hidup, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu mendengarkan. Ya, mendengarkan suara hati kita yang adalah suara Tuhan Sang Pencipta yang menghendaki kita menjadi apa sesuai dengan rencananya. Bagi Samuel, dalam bacaan pertama hari ini, suara itu terdengar sangat jelas. Ia yang sejak kecil dipersembahkan kepada Tuhan oleh ibunya, Hana, sehari-hari berada di bait Allah dan tidur dekat tabut perjanjian. Kedekatannya dengan Allah membuat ia peka akan panggilan dari Tuhan. Walau semula ia tidak tahu bagaimana menyikapi panggilan itu, Nabi Eli yang menjadi pembimbingnya sejak kecil mengajarkannya bagaimana menjawab panggilan itu. Lain lagi panggilan yang terjadi pada ibu mertua Simon dalam bacaan Injil hari ini. Ia mengalami kesembuhan dari penyakit demamnya dan kemudian terpanggil untuk melayani Yesus. Nah, bagaimana dengan panggilan kita masing-masing?
Jika diperhatikan, dua panggilan di atas terjadi setelah perjumpaan dengan Tuhan yang diawali oleh suatu kesembuhan. Jika ibu mertua Simon sembuh dari penyakit demamnya, Samuel yang sejak kecil sudah berada di bawah bimbingan Nabi Eli diserahkan oleh Hana ibunya yang mengalami kesembuhan dalam tanda kutip dari kemandulannya sehingga bernasar menyerahkan anak itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan melalui suatu kesembuhan baik secara fisik dan ataupun rohani acap kali menyentuh yang bersangkutan untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Kesembuhan itu sendiri juga bisa diartikan sebagai pemulihan dari suatu masalah yang dihadapi seperti yang dialami Hana. Hal berikutnya yang dihadapi oleh manusia adalah seberapa besar motivasinya mendengarkan panggilan itu. Akankah terus bergulir, berputar seperti bola salju, atau terhenti dan layu sebelum berkembang? Itulah sebabnya Yesus melarang setan-setan berbicara karena mereka mengenal Dia. Mengapa Yesus ingin menyembunyikan hal tersebut? Toh Ia sudah melakukan berbagai macam mukjizat di situ dan orang-orang begitu terkesima dengan segala perbuatan dan ajarannya. Alasannya karena Ia melihat bagaimana orang banyak itu, termasuk murid-muridnya, masih memiliki pemikiran yang salah mengenai Mesias. Mereka menganggap Dia adalah Mesias yang dijanjikan seperti yang diharapkan oleh umat Perjanjian Lama yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Yesus bukan menolak bahwa Ia adalah Mesias. Yang ditolaknya adalah persepsi yang salah dari orang-orang itu. Mereka mengharapkan seorang tokoh duniawi, padahal Yesus adalah Mesias yang akan menderita sampai wafat di kayu salib. Menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk mengalami tegangan antara realita kehidupan dan kesempurnaan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Memang ini suatu hal yang tidak mudah. Karena itulah Bapa mengutus putranya ke dunia untuk menunjukkan bagaimana Kristus sebagai manusia berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu dan bagaimana kemanusiaan kita tergetar menyatu dengan keilahian yang diserahkannya agar kita dimampukan beroleh lompatan iman dari fase satu ke fase yang lain untuk menempuh peziarahan ini. Dan hari ini kita belajar satu hal lagi dari Yesus. Agar kita tidak mudah terbuai oleh pujian ataupun segala kenyamanan duniawi yang sering melunturkan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Katanya kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Yesus sungguh teguh dan setia pada misi hidupnya, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Suatu misi yang juga diemban oleh kita sebagai pengikutnya. Pertanyaannya, maukah kita? Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk tetap setia pada misi hidup kami ini seperti yang telah dilakukan oleh Putra-Mu. Kuatkanlah hati kami supaya tidak dimabukkan oleh puji-pujian
ataupun kenyamanan duniawi, dan teguhkanlah hati kami dalam menghadapi pelbagai kesulitan hidup sehari-hari. Karena hanya untuk kemuliaan-Mu lah segala niat, doa, dan karya kami persembahkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.